Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samira Ratnawati dari Program Studi Statistika Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung. Pada kali ini saya akan memaparkan jurnal saya yang berjudul Penggunaan Metode Logistic Regression Ensemble atau Lorenz pada klasifikasi leukemia akut. Ketepatan klasifikasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Ketepatan klasifikasi mempengaruhi keberhasilan dalam pengelompokan suatu pengamatan. Untuk mendapatkan prediksi klasifikasi diperlukan analisis klasifikasi yang tepat. Salah satunya adalah Logistic Regression Ensemble atau Lorenz. Lorenz merupakan perkembangan dari metode regresi logistik yang menggunakan teknik ensemble atau penggabungan untuk memperoleh prediksi. Regresi logistik adalah suatu metode analisis statistika untuk mendeskripsikan hubungan antara peubah respon yang memiliki dua kategori atau lebih dengan satu atau lebih variabel prediktor berskala kategori atau interval. Regresi logistik biner adalah suatu metode analisis data untuk mencari hubungan antara variabel respon yang bersifat biner dengan variabel prediktor. Berikut adalah model dari regresi logistik. Persamaan tersebut perlu dilakukan transformasi logit untuk memperoleh fungsi yang linear. Model transformasi logitnya adalah sebagai berikut. Estimasi parameter dalam regresi logistik menggunakan maksimum likelihood dengan mengestimasi parameter beta, yaitu dengan memaksimumkan fungsi likelihood dan data harus mengikuti distribusi Bernoulli. Berikut ini adalah fungsi probabilitasnya. Setiap pengamatan diasumsikan saling bebas sehingga fungsi likelihood dapat dinyatakan sebagai berikut. Fungsi likelihood dimaksimumkan dan dapat dinyatakan sebagai berikut. Untuk mempermudah perhitungan, digunakan iterasi Newton-Raphson yang membutuhkan turunan pertama dan turunan kedua dari fungsi likelihood. Berikut adalah turunan pertama terhadap beta 0, beta 1, dan beta P yang disajikan dalam bentuk matriks. Berikut adalah turunan keduanya. Langkah-langkah estimasi parameter beta dengan metode iterasi Newton-Raphson adalah sebagai berikut. Lalu ada algoritma Logistic Regression Classification by Ensembles from Random Partition. Berikut adalah bagian konsep LRCRP. Lalu ada Logistic Regression Ensemble atau Lorenz. Berikut adalah bagian konsep dari Lorenz. Nilai prediksi tiap subruang dirata-ratakan dalam satu ensemble dan diklasifikasikan menjadi 0 atau 1 berdasarkan nilai threshold, sehingga menghasilkan prediksi klasifikasi yang pertama. Nilai threshold dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Hasil prediksi akhir Lorenz didapat dari hasil voting, yaitu dengan memilih prediksi mana yang paling banyak di antara ensemble. Untuk mendapatkan akurasi, hasil prediksi Lorenz selanjutnya dibandingkan dengan data aktual, lalu dikelompokkan menjadi true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Setelah mengelompokkan data, akurasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Model leukemia. Leukemia akut ditandai dengan adanya gangguan maturasi yang mengakibatkan meningkatnya sel-sel muda dan terjadi gagalan diferensiasi sel-sel darah yang menyebabkan penyakit ini sangat berat dan dapat berakhir dengan kematian. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari gen leukemia sebanyak 7.129 dengan sampel 72 data. Data ini terdiri dari dua kategori, yaitu 47 data dalam kategori ALL dan 25 data dalam kategori AML. Pada penelitian ini digunakan data training dan testing dengan perbandingan 80:20. Data training digunakan untuk membuat model, lalu model akan diuji performanya oleh data tes. Selanjutnya menentukan jumlah partisi dan ensemble. Setelah dilakukan percobaan beberapa partisi dan ensemble, akurasi terbaik didapat dengan jumlah 5 partisi dan 15 ensemble. Variabel prediktor sebanyak 7.129 akan dialokasikan ke dalam 5 subruang. Jumlah variabel prediktor dalam subruang adalah 1.425 atau 1.426. Alokasi variabel akan diulang sebanyak 15 kali atau sama dengan jumlah ensemble yang digunakan. Berikut gambaran dari alokasi variabel. Selanjutnya, model dibuat di setiap subruang. Tiap subruang membentuk satu model yang artinya setiap satu praktisi menghasilkan 5 model sehingga total model untuk 15 ensemble adalah 75 model. Berikut adalah model di subruang 1 pada ensemble 1. Pemodelan juga dilakukan di subruang 2, 3, 4, dan 5 di setiap ensemble. Dari model didapat nilai prediksi dengan cara mensubstitusikan data testing. Nilai prediksi yang diperoleh dirata-ratakan dalam satu ensemble. Dari proses tersebut dihasilkan 15 hasil prediksi dari tiap ensemble.
lalu menghitung nilai threshold. Dari 72 pasien terdapat 25 orang pasien AML yang berada di kelas positif dan 47 orang pasien ALL yang berada di kelas negatif, sehingga nilai threshold dapat dihitung sebagai berikut. Lalu bandingkan nilai prediksi dengan nilai threshold. Lalu selanjutnya melakukan voting. Berikut adalah hasil votingnya. Lalu bandingkan prediksi akhir dengan data aktual, lalu kelompokkan ke dalam true positif, false positif, true negatif, dan false negatif. Lalu didapat akurasi sebagai berikut. Kesimpulannya dari hasil penelitian dapat disimpulkan metode Lorenz dapat diterapkan pada klasifikasi leukemia akut dengan menghasilkan akurasi sebesar 78,57%. Nilai akurasi tersebut menyatakan bahwa metode Lorenz dapat memprediksi secara tepat sebesar 78,57%. Saran, metode Lorenz dapat diterapkan dalam klasifikasi leukemia akut bahkan untuk klasifikasi penyakit lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.